Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita akan kembali merenungkan firman Tuhan dari kitab Yeremia 39 ayat pertama hingga 40 ayat yang ke-6. Sebelum kita merenungkan firman, mari kita berdoa. Tuhan Bapa yang baik, kami mengucap syukur ya Tuhan untuk nafas kehidupan. Hari ini kami boleh bangun, kami boleh merasakan menikmati hari yang baru. Ya Bapa, sebelum kami mulai hari ini, kami mau memulainya dengan mendengarkan firman-Mu berbicara kepada setiap kami. Ajar kami Tuhan, agar kami bisa mengerti dan menerima kebenaran firman-Mu dengan sukacita. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan, sehingga boleh menjadi berkat bagi setiap kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan hari ini diberi judul oleh penulis Gema, Firman Tuhan Digenapi. Saya akan bacakan dari Yeremia 39 ayat 1 dan 2, kemudian ayat yang ke-6, lalu ayat yang ke-16 hingga ayatnya yang ke-18. Demikian firman Tuhan. Beginilah ketika Yerusalem direbut. Pada tahun ke-9 pemerintahan Zedekia, Raja Yehuda, di bulan ke-10, datanglah Nebukadnezar, Raja Babel, beserta seluruh tentaranya untuk mengepung Yerusalem. Pada tahun ke-11 pemerintahan Zedekia, pada bulan ke-4, tanggal 9 bulan itu, tembok kota itu dijebol. Ayat yang ke-6, Raja Babel menyembelih anak-anak Zedekia di depan matanya di Riblah. Semua pembesar Yehuda juga disembelih oleh Raja Babel. Kemudian ia membutakan mata Zedekia dan membelenggu dia dengan rantai tembaga untuk dibawa ke Babel. Ayat yang ke-16. Pergilah kepada Ebed-Melek orang Etiopia itu dan katakanlah kepadanya, beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel. Sesungguhnya aku akan melaksanakan firman-Ku terhadap kota ini untuk kemalangan dan bukan untuk kebaikannya. Semuanya itu akan terjadi di depan matamu pada waktu itu. Tetapi aku akan melepaskan engkau pada waktu itu. Demikianlah firman Tuhan. Engkau tidak akan diserahkan ke dalam tangan orang yang kau takuti, melainkan aku pasti akan meluputkan engkau. Engkau tidak akan rebah oleh pedang. Nyawamu sendiri yang kau amankan sebagai rampasan, sebab engkau percaya kepadaku. Demikianlah firman Tuhan. Ketika kita membaca bagian firman Tuhan hari ini, mungkin kita akan berpikir, akhirnya terjadi juga. Mungkin ini kalimat yang terlontar setelah kita mengikuti perjalanan umat Tuhan. Orang Yehuda sama sekali tidak merasa takut saat bangsa Israel dikalahkan dan dihancurkan oleh bangsa Asyur. Mereka mungkin berpikir bahwa peristiwa itu adalah konsekuensi perang. Mereka tidak mau mengakui bahwa Allah mengontrol setiap peristiwa dalam sejarah. Mereka menyembah ilah-ilah asing dan melakukan berbagai macam kejahatan dan kekejian di mata Tuhan. Karena umat Tuhan tidak mau mempercayai dan menaati firman-Nya, serta tidak mengindahkan peringatan yang telah berulang kali disampaikan melalui para nabi yang Allah utus, akhirnya mereka mendapatkan balasan yang setimpal pada waktu yang ditetapkan Tuhan. Sesungguhnya Allah mengatur sejarah untuk menghukum umat-Nya yang telah mengingkari perjanjian dan membelakangi Dia. Kejatuhan Yerusalem menggenapi firman yang Allah sampaikan melalui Nabi Yeremia. Peristiwa ini mungkin membuat umat Tuhan menyesal karena mereka telah memilih untuk lebih mendengar pesan nabi palsu daripada pesan Nabi Yeremia. Namun, penyesalan selalu datang terlambat, bukan Bapak Ibu? Mereka sudah tidak memiliki kesempatan untuk berbalik dan bertobat.
Raja Zedekia yang telah mengeraskan hati mendapatkan hukuman berat. Ia mencoba melarikan diri, namun tertangkap. Anak-anaknya dan semua pembesar Yehuda dibunuh di depan matanya. Kemudian mata Raja Zedekia dibutakan. Hal terakhir yang dilihat oleh Raja Zedekia adalah peristiwa pembunuhan anak-anaknya, yang merupakan kenangan yang mengerikan dan pastinya menghantui dia sampai ia mati. Yang menarik Bapak Ibu Saudara, di tengah kengerian yang datang kepada orang Yehuda karena Raja Babel mengepung kota Yerusalem sebelum membumi hanguskannya, Allah menjaga Nabi Yeremia dan Ebed-Melek, yaitu orang Ethiopia yang menolong Yeremia saat ia dilemparkan ke dalam sumur. Allah tidak pernah meninggalkan orang yang percaya dengan sungguh-sungguh dan setia kepadanya. Allah melepaskan Nabi Yeremia dan Ebed-Melek serta membebaskan Nabi Yeremia hidup dimanapun ia mau. Tapi Yeremia memilih untuk tetap tinggal bersama umat Tuhan yang lain di Mizpah. Bapak Ibu Saudara, banyak orang Kristen yang tidak mau menaati firman Tuhan karena beranggapan bahwa ketaatan itu merugikan dan menghilangkan kebebasan untuk melakukan dosa, serta membuat kita tidak bebas hidup seperti orang-orang lain di dunia ini. Godaan dunia begitu besar dan kuat. Pertanyaannya, apakah saudara bersedia menaati firman Tuhan dengan menjalani hidup yang agak berbeda dengan kebiasaan di dunia ini? Mari Bapak Ibu Saudara, jangan keraskan hati kita agar kita tidak jatuh di dalam dosa dan tidak jatuh ke dalam hukuman Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, melalui firman Tuhan hari ini kami belajar bahwa orang yang setia, orang yang taat kepada firman Tuhan, maka Tuhan juga akan setia. Tuhan akan terus menyertai dan menjaga. Tetapi orang yang memilih untuk tidak taat kepada Tuhan dan melakukan sekehendaknya, maka pada waktunya Tuhan, mereka akan menerima hukuman. Karena itu ya Bapa, biarlah setiap kami boleh terus mau taat kepada Tuhan. Walaupun kami mungkin harus hidup tidak seperti orang-orang di dunia yang bisa menikmati segala godaan dunia ini. Tapi biarlah Tuhan kami boleh jadi anak Tuhan yang setia. Karena kami tahu orang yang setia dan taat kepada Tuhan akan terus Engkau sertai. Terima kasih ya Bapa, berkati kehidupan setiap kami dimanapun kami berada. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tetap semangat menjalani hari. Tuhan Yesus memberkati.